Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Delvi Nugraha dari kelas 1147 absen 25. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpah nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk membuat video pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan materi karya tulis ilmiah. Sebelumnya, latar belakang saya membuat video ini dikarenakan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Pak Robi. Apakah kamu pernah membaca karya tulis ilmiah atau pernah membuatnya? Mungkin saja jika kamu seorang pelajar atau mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan karya tulis yang satu ini. Karya tulis ini biasanya dibuat setelah melakukan suatu penelitian. Nah, bagi yang belum mengetahuinya, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi karya tulis ilmiah secara singkat. Pertama, dari pengertian karya tulis ilmiah. Yang dimaksud karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti. Atau definisi karya tulis ilmiah yaitu tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan ditulis menggunakan bahasa yang baku. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya penelitian. Penelitian tersebut misalnya dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan banyak hal lainnya. Data yang didapatkannya melalui kajian pustaka, pengumpulan pengalaman penelitian, dan bisa juga dari pengetahuan orang lain yang disajikan dengan fakta maupun dengan tulisan yang menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah juga merupakan suatu sikap pernyataan ilmiah seseorang peneliti. Karya tulis ilmiah tujuan utamanya yaitu untuk memberitahukan kepada para pembaca mengenai suatu masalah dan untuk menemukan jawaban mengenai masalah tersebut serta membuktikan kebenarannya. Tujuan karya tulis ilmiah. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. Karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, para akademisi tidak hanya sebagian konsumen pengetahuan, tapi juga mampu menjadi produsen, berpikir, dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Yang kelima, dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Sebelumnya, tahukah Anda apa saja ciri-ciri terdapat dalam karya tulis ilmiah? Yang pertama, bahasa yang digunakan harus bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Kedua, sikap penulis dalam karya ilmiah harus objektif, disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif dan tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Struktur karya ilmiah sangat ketat. Selanjutnya, komponen karya ilmiah bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Namun, pada intinya, karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pusaka. Selanjutnya ada karakteristik karya tulis ilmiah. Adapun beberapa karakteristik karya tulis ilmiah diantaranya seperti 1. Tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. 2. Harus lugas, maksudnya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. 3. Harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. 4. Efisien, artinya mempergunakan kalimat, kata, dan bahasa yang baik, sesuai, dan mudah dipahami. 5. Efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus ringkas dan padat. 6. Objektif, artinya berdasarkan fakta, kerangka karya ilmiah bersifat konkret dan benar atau adanya tidak mengada-ngada. Ketujuh, sistematis, artinya penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Berikut beberapa macam jenis karya tulis ilmiah beserta penjelasan singkatnya. Ada berbagai macam. Yang pertama, artikel.
Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan cara yang ilmiah. Adapun sistematika artikel, ada judul, nama penulis, ada abstrak, ada kata kunci, pendahuluan, kerangka teori ataupun kajian, pembahasan, penutup, yang terakhir daftar pustaka. Yang kedua, ada makalah. Makalah adalah salah satu karya ilmiah yang menjanjikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan dan bersifat empiris atau objektif. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah. Namun, pada kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga tajam dan dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Yang keempat, ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademis atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan penyelidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi. Yang kelima, ada skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana, berisi tulisan yang sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori. Yang keenam, ada tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. 7. Disertasi. Disertasi atau disebut juga PhD tesis adalah suatu karya ilmiah yang merupakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sah dengan analisis yang terinci. 8. Artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa jurnalistik ataupun media untuk dimuat pada media massa, majalah, situs, ataupun surat kabar. Struktur karya tulis ilmiah. Struktur dari karya tulis ilmiah terdiri dari 3, yaitu bagian pendahuluan, inti pembahasan, dan penutup. Yang pertama, bagian pendahuluan. Pada bagian ini berisikan informasi terkait karya ilmiah yang telah dilakukan. Ada banyak poin-poin penting yang harus dipaparkan dalam pendahuluan. Di antaranya yaitu ada latar belakang masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, bagian inti pembahasan. Pada bagian inti pembahasan dalam penelitian karya tulis ilmiah memaparkan penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Yang ketiga, bagian penutup. Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang telah dilakukan. Apakah penelitian tersebut dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat atau sebagai batu loncatan awal untuk penelitian selanjutnya pun harus dipaparkan. Akhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan karya tulis ilmiah yaitu suatu tulisan yang berisi hasil kegiatan penelitian yang membahas suatu permasalahan dan hasil pemecahan masalah tersebut. Permasalahan dan pemecahannya berdasarkan pengamatan, penyelidikan maupun pengumpulan data dengan teknik tertentu dan ditulis dengan bahasa yang baku. Nah, di sini saya akan memberikan saran untuk penonton. Dalam video pembelajaran ini, saya ingin memberikan saran dan pandangan terhadap penonton secara khusus materi karya tulis ilmiah. Bagi penonton pada umumnya, hendaknya video pembelajaran ini dapat menjadi inspirasi dalam membantu penonton untuk mengetahui secara singkat tentang materi karya tulis ilmiah. Dan video pembelajaran ini semoga dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan materi karya tulis ilmiah. Khususnya yang ingin mengetahui lebih jauh tentang materi karya tulis ilmiah ini, maka perlu memahami dengan serius dengan tekun, sehingga akan jauh lebih paham terhadap materi ini. Itulah materi tentang karya tulis ilmiah. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan jika ada beberapa kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan, mohon sangat dimaafkan. Saya tentu menyadari bahwa video materi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik serta saran dari penonton untuk video pembelajaran ini, supaya nantinya dapat menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya Muhammad Delvi Nugraha, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.